Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Miss Sesti yakin dan percaya semua pasti dalam keadaan dahsyat, luar biasa. Yes, mantap. Nah, oke. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita akan masuk dalam pelajaran agama ya. Tapi sebelumnya yuk mari kita semua bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan dan tutup matanya. Ya, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini Engkau kembali mempersatukan kami dalam pelajaran agama. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami hingga akhirnya hari ini kami bisa untuk kembali bersama-sama belajar secara online. Meskipun kami harus belajar secara online, tapi kami akan percaya Tuhan punya maksud yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk belajar online hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, yes. Hari ini kita akan masuk dalam bab baru, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Miss Sesti akan menjelaskan sedikit materi tentang manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, bagaimana sih awal mulanya manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa? Ternyata dosa itu awalnya masuk ke dalam dunia. Nah, dosa masuk ke dalam dunia. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Semua pasti tahu ya kan? Semua pasti paham kalau ternyata manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kenapa? Karena manusia punya budi pekerti ya, punya pengetahuan yang dahsyat, yang luar biasa, punya hikmat yang datang daripada Tuhan. Nah, manusia itu paling mulia dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Sampai-sampai di dalam Taman Eden itu semua buah ya dari pohon manapun itu boleh dimakan sama manusia. Kenapa? Karena memang manusia itu diciptakan sangat spesial, sangat mulia di hadapan Tuhan. Dan Allah berharap kalau perintahnya itu benar-benar dipikirkan, dipahami baik-baik sama manusia yang ada pada saat itu di Taman Eden. Nah, sampai pada akhirnya ternyata ada iblis yang tidak senang nih. Nah, yang pengen banget bikin manusia itu jatuh ke dalam dosa. Yang pengen banget godain manusia dan akhirnya bikin mereka itu tidak lagi kudus, tidak lagi suci di hadapannya Tuhan. Akhirnya mereka itu bercacat celah. Akhirnya mereka itu tidak lagi sesuai dengan harapannya Allah. Ya, jadi waktu itu pas di Taman Eden datanglah iblis. Iblis itu waktu itu menyerupai apa? Ular ya, hewan ular. Waktu itu dia datang dan yang digoda duluan adalah si Hawa. Si Hawa itu waktu itu dia digodain sama iblis. Nah, iblis tuh bilang begini. Ya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, lalu si Hawa menjawab gini. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Berarti pada waktu digoda itu, Hawa sebenarnya tahu ya kan, dia gak boleh makan ada satu buah yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan, itu Hawa tahu ya. Lanjut. Lalu setelah Hawa menjawab seperti itu, ular itu bilang begini, dengerin ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ternyata Hawa masih terus digoda sama iblis saat itu. Dan iblis itu terus-terusan menggoda. Dibilang, lihatlah, wah lihat deh, buah itu enak banget, pasti sedap kalau dimakan. Dilanjutin begitu kata iblis. Ternyata Hawa gak kuat imannya. Ya,
dia tergoyahkan juga, dia tergoncang juga. Hawa akhirnya penasaran, iya ya, gimana ya rasa buah itu? Aduh, kayaknya aku pengen makan deh, kata Hawa begitu tuh ya kan. Dia penasaran. Ternyata dengan godaannya si iblis itu, Hawa ambil buahnya dan dimakan sama si Hawa. Aduh, ternyata lagi Hawa gak cuma sendirian makan buahnya. Dia ajak pendampingnya itu, dia ajak suaminya itu, yaitu si Adam. Dia ajak untuk memakan buah itu. Dan akhirnya Adam dan Hawa sama-sama memakan buah yang dilarang oleh Allah akibat godaan dari si iblis. Jadi dosa itu masuk melalui Hawa dan akhirnya diikuti oleh ketidaktaatannya Adam juga, dan akhirnya dari situlah dosa masuk ke dalam dunia gitu. Jadi akhirnya kita manusia juga harus menanggung setiap akibat dari dosa yang sudah ada sejak dulu itu tuh, dari zamannya Adam dan Hawa. Nah, begitu kisah singkatnya bagaimana sih akhirnya dosa masuk ke dalam dunia. Akibat semua berasal dari ketidaktaatannya Hawa dan juga Adam. Gitu. Jadi kalau misalnya mau ditanya apa sih, bagaimana sih awal mulanya? Oh ya, awal mulanya karena ketidaktaatannya Hawa pada saat itu. Dia tergoda oleh iblis, ya kan? Iblis terus menggoda Hawa agar kiranya Hawa dan Adam bisa sama seperti Allah, dan ternyata mereka tergoda juga gitu. Oke? Nah, itu tadi ya materi singkat tentang dosa masuk ke dalam dunia. Nah, lalu di sini nanti kita akan lihat, ini nanti Mrs. akan fotokan ya materinya. Kita akan lihat bahwa ada 10 perintah Allah. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 10 perintah Allah ya. Dari 10 perintah Allah itu coba kalian buat poster ya. Poster dari salah satu dari 10 perintah Allah. Jadi perintah Allah itu ada 10, kalian ada 10 nih, kalian bikin satu perintah Allah itu menjadi sebuah poster yang indah gitu. Oke? Kalau misalnya ada materi ini atau tugas yang masih kurang jelas, bisa tanyakan kepada Mrs. T, nanti kita akan sharing bersama-sama. Oke? Sekian untuk materi hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan dan bisa segera ketemu di sekolahan nih. Oke? Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.